Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini melanjutkan lagi kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Al-Alfiyah Ibn Malik rahimahumullahu taala. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di bait ke-76. Masih tentang isim-isim ma'rifah tentang pembahasan nama. Kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan al-alam nama. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad. Kata beliau rahimahullah, wa minhu, di antara nama, di antara pembagiannya, ada nama yang mangkul, yaitu nama yang dipindahkan. Sebelumnya dipakai di kata lain, kemudian dipakai untuk nama. Iya, itu mangkul. Kafadlin wa asad, seperti fadl dan asad. Ya kan? Fadl, masdar. Nah, fadlan menjadi fadl. Tadinya masdar, kata lain, kemudian dijadikan menjadi nama. Wa asad, asad biasa hewan yang muftaris, singa. Kemudian diubah menjadi apa? Nama. Wadur tijalin, dan ada juga nama yang irtijal, lawan dari mangkul. Yaitu tidak ada penggunaan lain sebelumnya. Langsung memang penggunaannya sebagai nama. Itu nama murtajal. Kasu'at wa udad. Seperti su'at dan udad. Su'at, tidak ada su'at kata sebelumnya. Maksudnya dipakai lafadznya fu'al di kata sebelumnya. Ini langsung dibuat menjadi nama. Wa udad. Kemudian berikutnya, itu yang pertama. Berikutnya. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba da'in bi ghairi waihin tamma uriba. Masya Allah. Wa jumlah, ada nama jumlah. Ada nama berupa jumlah. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Karena ada orang nama misalnya Zaidun Qaimun. Berarti jumlah ismiyah ini namanya. Ada nama koma Zaidun. Paham kan? Gimana i'rabnya kalau ada nama dari jumlah? Dan ada nama dari jumlah sekarang. Wama bimasjin rukiba. Ada nama yang disusun dengan masjid. Maksudnya dua kata sudah digabung menjadi satu. Dijadikan satu. Yang ini, yang paling terakhir ini. Nama yang merokap masjid. In bi ghairi waihin tamma uriba. Kalau bukan dengan wai, maksudnya kata keduanya bukan wai, ya, kata keduanya bukan wai, maka sempurna i'rabnya. Artinya dia mu'rab. Karena kalau dengan wai, apa hukumnya? Mabni dari kasrah sibawaihi. Iya. Wa sya'a fil alami dzul idhofah. Ka'abdi syamsin wa abi kuhafah. Ini berikutnya lagi. Wa sya'a, dan biasa juga digunakan fil alam dalam nama dzul idhofah. Nama yang diidofakan. Jadi nanti itu jadi 3 bentuk nama ya. Ada nama yang jumlah, ada nama yang murakkab masjid, ada nama yang murakkab idofi. Iya. Dul idofah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Seperti abdi syamsin dan abi kuhafah. Ini nama mudhaf. Karena abd mudhaf, syamsin mudhafun ilai. Abi kuhafah, abi mudhaf, kuhafah mudhafun ilai. Cuman bercontohkan dua itu untuk mencontohkan bahwa mudhafun ilai itu bisa ismul ladzi lan sharif, bisa munsharif. Bisa yang bertanwin, bisa tidak
bertanwin. Contoh yang bertanwin, Syamsin. Contoh yang tidak bertanwin, Kuhafa. Paham ya? 3 bait ini sebenarnya pendek sekali kalau di kitab lain. Ya, seperti di Qatur Nada. Nama itu, ya. Yang pertama ada nama yang mangkul. Ada asal katanya sebelumnya. Nama yang kedua ada yang murtajal. Tidak ada asal kata sebelumnya. Langsung dipakai untuk nama. Kemudian nama itu pembagian lainnya bisa berupa murokkab isnadi, bisa berupa murokkab masjid, bisa berupa murokkab idofi. Karena murokkab itu ada 3. Ada murokkab isnadi, ini untuk siapa ini? Mubtada khobar atau fi'il fa'il. Itu namanya tarkib isnadi. Kemudian ada murokkab masjid, ini 2 kata yang sudah jadi satu. Dan ada yang ketiga ada murokkab apa? Idofi. Kalau ini mudhaf-mudhafun ilaih. Mudah sekali. Kata beliau rahimahullah, yang qasimul alam ila murtajal wa ila mangkul. Nama terbagi ke murtajal dan mangkul. Fal murtajal, maka yang murtajal adalah huwa masab malam yasbik lahu isti'malun, yang tidak diawali penggunaan sebelumnya. Qoblal alamiyah, sebelum nama, tidak diawali oleh penggunaan lain sebelum nama. Fi goiriha, dalam selainnya, kasu'at wa udat. Seperti kata su'at dan udat. Memang itu dipakai untuk apa? Nama. Wal mangkul, sementara mangkul mudah lawannya. Ma sabaqalahu isti'mal fi goiril alamiyah. Apa yang sebelumnya dipakai selain alamiah. Wa naqal, perpindahannya itu imam min sifah, apakah dari kata sifat kaharif menjadi nama kan? Au min masdar, atau dari masdar kafadl, seperti fadl ini asalnya masdar. Au min minasmi jinsin, atau dari isim jins. Atau dari apa? Isim jins ka asad. Seperti apa? Asad. Atau seperti rojul. Orang kan kadang ada orang bernama rijal. Nah, banyak orang kita dengar. Itu dari mana itu? Nama mangkul atau nama murtajal? Mangkul. Karena kan rojul jamak dari rijal. Kemudian dipakai untuk nama. Dipaham? Bisa dibedakan nama mangkul dan murtajal? Intinya kalau sebelumnya tidak dipakai di tempat lain namanya murtajal. Kalau dipakai juga untuk kata lain penggunaannya namanya apa? Mangkul. Iya. Namanya mangkul. Au min jumlah. Terus wahadihi takunu mu'rabah. Ini hukumnya mu'rab. Ini, yang ini mu'rab dia. Karena antum bilang fadlin, ja'a fadlun, ro'aitu fadlan, marortu bi fadlin. Ini mu'rab. Ja'a asadun, ro'aitu asadan, marortu bi asadin. Mu'rab. Demikian pula yang irtijal. Cuma kan irtijal kan seperti su'ad nama perempuan. Berarti isi i'rabnya ismul ladzi lansorib. Antum katakan ja'at su'adu, ro'aitu su'ada, marortu bi su'adi, marortu bi su'ada. Paham ya? Iya. Kemudian ini mu'rab. Au min jumlah, atau nama itu kadang dari jumlah. Jumlah di sini adalah yang ditakbir di Qatur Nada, murokkab isnadi. Atau dari jumlah. Kaqoma Zaidun. Ini hayalan ya. Sebetulnya ada orang kasih nama anaknya Qoma Zaidun. Paham ya? Atau Zaidun qaimun. Hukmuha. Apa hukum i'rabnya? Annaha tuhka. Kalau ini harokatnya dihikayatkan, tidak berubah. Jadi antum katakan ja'a qoma Zaidun. Ra'aitu qoma Zaidun. Marartu bi qoma Zaidun. Kenapa tidak berubah-berubah? Karena harokatnya apa harokat? Hikayat. Iya. Fatakul ja'ani Zaidun qa'imun wa ra'aitu Zaidun qa'imun wa marartu bi Zaidun qa'imun. Harokat hikayat. Wa hadhihi minal a'lamin murakkabah. Ini termasuk nama murakkabah. Tinggal antum katakan ai murakkab isnadi. Yaitu maksudnya murakkab apa? Isnadi. Karena murakkab ada 3 ada. Masjid, idofi, isnadi. Jadi antum tinggal tambah itu. Wahadihi minal a'lamin murakkabah. Ai yaitu murakkab isnadi. Yaitu murakkab apa? Isnadi. Pakai ya di akhirnya. Isnadi.
Murakkab isnadi. Wa minha aidon ma rukiba tarkiba majzi. Di antaranya juga ada yang murakkab tarkib majzi. Ya, yang digabung menjadi satu. Kaba'labak wa ba'di karik wa sibawai. Wa dzakarul musannifu annal murakkab tarkib masjid in khutima bi ghairi riba. Penulis menyebutkan bahwasannya kalau murakkabnya dengan murakkab masjid in khutima bi ghairi riba, kalau dia tutup dengan selain kata wai riba, maka dia di i'rab karena beliau bilang tamma i'rab. Maka dia di i'rab. Itu kalau ditutup dengan selain apa? Wai. Wa mafhumuhu, dan pemahamannya berarti annahu in khutima biwai, bahwasanya kalau ditutup dengan wai la yu'rab, tidak di i'rab, bal yubna, bahkan dia di mabnikan. Wa huwa kama dzakarah. Masya Allah, beliau di sini setuju. Tapi walaupun sebentar beliau akan nukil ada bahasa lain juga. Dan dia seperti yang beliau sebutkan. Fatakul ja'ani ba'la bakku wa ra'aitu ba'la bakka wa marutu bi ba'la bakka. I'rab ismul ladzi lansari. Karena kan tarkib masjid kan i'rab ismul ladzi lansari. Fatu'ribuhu i'rab ma la yansarif. Maka antum i'rab dia dengan i'rab ismul ladzi lansari. Wa yajuzu fihi aidan al-bina 'alal fathah. Ini bahasa lainnya. Boleh juga antum mabnikan di atas fathah. Tidak ada masalah. Ini bahasa lainnya. Tadi kan di i'rab sebagai apa? I'rab ismul ladzi lansari. Boleh antum mabnikan di atas fathah. Berarti fatakul antum katakan ja'a ba'la bakka wa ra'aitu ba'la bakka wa marartu bi ba'la bakka. Kalau antum ditanya, kenapa bisa? Ikut siapa? Kenapa bisa mabni di atas fathah? Ikut 13 sampai 19. Angka 13 sampai 19 apa hukumnya? Kan mabni alal fathah. Antum bilang kan salasata asyara. Ya kan? Arba'ata asyara. Ikut itu. Dia diikutkan ke situ. Jelas? Kan antum bilang gini, ja'a salasata asyara, ra'aitu salasata asyara. Paham kan? Mabni dari apa? Fathah. Itu dia. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi ya antum jadikan satu. Jadi ismul ladzi lansari. Kalau ini ikut itu. Lihat fatakul antum katakan ja'ani ba'la bakka wa ra'aitu bi ba'la wa ra'aitu ba'la bakka wa marartu bi ba'la bakka. Nah, terus yang paling aneh lagi ini i'rab ketiganya. Ini i'rab yang ketiga. Wa yajuzu aidan ayyurab. Wa yajuzu aidan ayyurab. Di sini diulang lagi aidan. Ini ada tambahan. Salah ya? Wa yajuzu aidan ayyurab. Aidan terlalu banyak aidonnya. Cetakan antum tidak? Ada aidonnya juga. 2. Itu udah ada. Berarti cocok. Ini kelebihan aidonnya. Wa yajuzu aidan ayyurab i'rab. Begitu. Dipahami kan? Ini kelebihan kata aidonnya. Iya, dicetakan kita ini. Wa yajuzu aidan ayyurab aidan. Begitu kan? Ini hilang. Wa yajuzu aidan ayyurab i'rabal mutadayyifain. Boleh juga di-i'rab dengan i'rab seperti mudhaf mudhafun ilaih. Mutadayyifain maksudnya i'rabnya mudhaf mudhafun ilaih. Boleh juga. Berarti antum jadikan ba'al kata pertama, kata kedua. Jadi antum dah i'rab, dia tidak susun dengan susunan yang asal. Yaitu susunan apa? Tarkib masjid. Sekarang susunannya jadi mudhaf mudhafun ilaih. Boleh. Lihat. Ja'ani hadru. Seperti Abdullah. Kan antum baca. Ja'a Abdullahi. Ra'aitu kan begitu. Abdullahi marartu bi Abdillahi. Begitu antum baca. Lihat. Ja'ani hadru mautin. Wa ra'aitu hadru mautin. Wa marartu bi hadri mautin. Jelas? Itu. 3 i'rab. Selesai. Ini untuk yang ditutup dengan selain wai. Sekarang yang wai. Wa taqulu fi ma kutima bi wai. Antum katakan pada apa yang ditutup dengan wai. Ja'ani sibawaihi. Kan mabni. Wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi.
fatubnihi, maka antum mabnikan dia. Antum mabnikan dia ala al-kasri, di atas kasro. Terus itu logo pertama. Itu yang disebut oleh Ibnu Malik. Wa ajaza ba'duhum i'rabuhu i'raba ma la yansarif. Sebagian mereka membolehkan dia di i'rab sebagai isim ladzi lansarif. Berarti sama dengan yang pertama. Ba'labak tidak ada bedanya dengan apa? Sibawai. Boleh. Nah, ja'ani sibawaihu wa ra'aitu sibawaiha wa marartu bi sibawaiha. Berarti sama dengan ja'ani ba'labakku, ra'aitu ba'labakka, marartu bi ba'labakka. Sama. Paham ya? Boleh juga kata beliau. Masya Allah, ini ilmu penting bagi kita. Ternyata boleh dibaca itu. Kan selama ini kan kita tahu dari kitab dasar sampai mutami, sampai kotun nada. Belum ada yang menukil ini. Di sini baru ada tambahan. Ternyata boleh diirob seperti ba'labakka. Yang selama ini kita tahu adalah mabni di atas kasroh. Dipahami ini? Ini nanti membuat kita kalau ada orang baca, kita tidak langsung salahkan. Kan kadang sebagian orang baru belajar langsung salahkan. Nah, kita salah sedikit baca padahal sebenarnya tidak salah. Tapi memang ada wajahnya. Ada sisi i'robnya. Cuman orang yang menyalahkan dia belum tahu. Orang yang menyalahkan belum tahu tentang apa yang kita baca itu. Iya, tentang apa yang kita baca itu. Wa minha, selesai ya yang itu. Wa minha di antara nama marukiba tarkiba idofatin. Di antara nama ada yang ditarkib disusun dengan tarkib idofah. Modok penilai. Ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa huwa mu'rab. Kalau ini mu'rab. Ini mu'rab. Fatakul ja'ani abdu syamsin wa abu kuhafah. Wa ra'aitu abda syamsin wa aba kuhafah. Wa marartu bi abdi syamsin wa abi kuhafah. Paham ya? Terus wa nabbaha bil mithalain, penulis ingatkan kalau idhofah dengan dua contoh. Ala annal juz' al-awwal, bahwasanya bagian yang pertama ayyakuna mu'raban bil harokat. Dia mu'rab dengan apa? Harokat. Dia mu'rab dengan harokat. Paham kan? Ka'abdi. Wabil huruf. Bisa juga mu'rab dengan apa? Huruf. Ya kan namanya mudhaf kan? Bisa di-i'rab dengan harokat, bisa juga di-i'rab dengan apa? Huruf. Alamatnya. Wa anna juz'a tsani, bahwasanya bagian kedua yaitu mudhaf nilainya. Yakunu munsharifan ka syamsin, bisa dia bertanwin seperti syamsin, wa ghairu munsharif, dan tidak bertanwin ka kuhafah. Jelas berarti? Ini ana rasa sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Ibnu Malik. Kemudian berikutnya lagi. 3 bait berikutnya lagi. Yaitu bait yang ke-79. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa wadda'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashqasi lafdun wa huwa am min daka iryatin lil aqrabi wa hakada su'alatun lis-sa'labi wa mitluhu barratun lil mubarrah kadaka fajari alamun lil fajarah. Ya, ini satu kali susunan sebenarnya. 3 bait ini satu masalah. 3 bait ini untuk satu masalah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di Quturnada dengan alamul ajnas. Nama-nama yang diletakkan untuk jenis. Misalnya singa, kalau di contohnya di sini belum tidak contohkan karena tidak sesuai dengan lafaz wazan baitnya. Kalau di Quturnada disebutkan seperti singa dinamakan dengan apa? Usama. Semua singa namanya apa? Usama. Ini namanya nama ajnas. Ini sebenarnya yang beliau katakan di sini. Kata beliau, wawadu'u, dan mereka menjadikan liba'adil ajnas untuk sebagian jenis alam. Asalnya wawadu'u alaman liba'adil ajnas. Mereka memberikan nama untuk sebagian jenis. Ka'alamil ashqas. Tapi dia hukumi, dia samakan seperti nama ashqas. Paham ya? Nama ashqas itu Zaid untuk orang. Iya kan? Zaid untuk orang, Abdullah untuk orang, itu nama ashqas, nama orang tertentu. Dia namakan, letakkan nama untuk jenis seperti orang. Tadi, semua jenis singa dia namakan dengan apa? Usama. Itu maksudnya. Iya. Ka'alamil ashqas.
lafdon. Seperti nama ashkhos lafadznya. Jadi secara lafadz, karena secara maknanya tidak. Secara lafaz seperti nama, secara makna seperti apa? Siapa yang tahu? Seperti nakir, ya kan? Usama untuk semua singa. Ini maknanya apa? Nakir. Tapi secara lafaz nama. Lafdon wahwa am, dan dia umum juga, mindaka. Dia umum dari hal itu. Di antara contohnya, ya, saya ulangi tadi. Ka'alamil ashkhasi lafdon, seperti nama tertentu secara lafaz, wahwa am, sementara dia umum maknanya. Paham? Maksudnya karena kiro secara makna. Wa mindaka, di antara contoh itu, di antara contohnya ummu iryat lil akrob. Ummu iryat untuk penggunaannya nama untuk kalajengking. Lil wahakada su'alah, demikian pula kata su'alah ini lisa'lab, untuk sa'lab. Apa sa'lab? Musang. Semua musang namanya apa? Su'alah. Dipahami ini? Jadi secara nama seperti nama, tapi secara makna dia nakiro. Wa mithluhu barroh. Kata beliau sambungannya setelahnya. Semisal dengannya adalah kata barroh. Lil mubarroh. Ini untuk orang yang barroh. Untuk orang yang baik. Barroh untuk nama orang yang baik. Kata fajarin alamun lil fajaroh. Demikian pula fajar. Itu nama untuk orang yang fajir. Tapi bukan fajar kita ya. Kalau ini fajrun. Iya, waktu fajar. Paham fajar? Iya, kalau ini fajar. Panjang-panjang. Demikian pula fajar. Alamun lil fajaroh. Nama untuk orang fajir. Untuk orang yang durhaka. Untuk orang yang berdosa. Iya, makanya kalau panggil fajar jangan bilang fajar. Tapi fajar. Karena bahaya itu kalau fajar. Iya. Lain lagi artinya. Itu nama untuk orang yang durhaka. Ini dilihat dari namanya sama. Semua orang baik namanya mubarroh. Semua orang baik namanya barroh. Semua orang jahat namanya apa? Fajar. Dipahami ini? Secara lafadznya nama, tapi secara makna nakiro. Ini 3 bait syair. Ini dalam bentuk juga nama. Al-alam ala kismain. Alam syaksin wa alam jinsin. Nama itu terbagi 2 lagi. Ada nama syaksin, nama orang tertentu. Dan ada alam jinsin, nama untuk jenis tertentu. Fa'alamu syaksi lahu hukman. Alam syaksi dia punya 2 hukum. Maknawi ada hukum secara makna. Wahu ayyurad bihi wahid bi'ainih. Secara makna dia diinginkan satu orang tertentu. Kazaid wa Ahmad. Walabdi ada hukum secara lafaz. Wahwa sihatu maji'il hal muta'akhiratan anhu. Kalau nama yang tadi, nama yang saksi secara lafaz bisa datang hal setelahnya. Ini faedah penting tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi kalau alam saksi bisa datang hal setelahnya. Paham ya? Contoh selama ini itu yang kita contohkan. Ja'a Zaidun rokiban. Ro itu amron. Dohikan misalnya. Itu alam saksi. Datang hal setelahnya. Nah, ja'ani Zaidun dohikan. Paham ya? Wa mana'ahu minas sorfi ma'asababin akhor ghairil alamiyah. Dan dia bisa tidak bertanwin bersama sebab lain selain alamiah. Nah, hada Ahmad. Ini alam saksi ini. Dia tidak ditanwin. Apa sebabnya ini? Pertama dia nama, terus berwazan fi'il. Terus wa man'a dukhul al-alif wal lam alaih. Bisa juga antum baca majhul. Wa muni'a dukhulu al-alifi wal lami alaih.
Dan namanya alam saksi tidak boleh kemasukan al padanya. Ini penting sekali. Namanya alam saksi tidak boleh kemasukan siapa? Alif lam padanya. Falatakul, antum tidak bilang ja'al amru. Itu untuk alam saksi. Tidak boleh kemasukan al. Terus dia bisa tidak bertanwin. Dipahami ini? Kalau ada sebab yang lain lagi. Kalau ada sebab yang lain lagi, yaitu sebab-sebab yang dibahas di dalam ismul ladzi la yansharif. Nah, sekarang kita masuk alam jins. Apa bedanya? Lihat. Alamul jins ke alam syaks. Alam nama jins seperti nama syaks. Fi hukmihi lafzi. Tapi ingat, ini secara hukumnya dalam apa? Lafaz. Makanya Ibnu Malik bilang ka alamil asqati lafdon. Seperti nama asqas secara apa? Lafaz. Fatakul hada usama tumukbilan. Artinya tadi bisa datang setelahnya apa? Hal juga. Fatamna'uhu minas sorfi. Antum juga bisa tidak tanwin dia. Wa ta'ati bil hal ba'dah. Antum datangkan dengan hal setelahnya. Tapi ingat. Berikutnya lagi. Wala tadkhulul alaihil alif lam. Karena ini semua secara apa? Lafaz. Falatakul hadal usama. Perhatikan baik-baik ini. Karena gini. Kadang kalau kita pikir maknanya nakiro. Kadang supaya khusus. Masukkan apa? Al. Enggak. Ini lafadznya sama dengan ashkos. Iya. Bedanya secara apa? Makna saja, lihat. Wa hukmu alamil jinsi fil makna. Hukum alam jins dalam makna. Kahukmin nakiro. Jadi ingat, maknanya saja. Dia seperti hukumnya siapa? Nakiro. Min jihati annahu la yaktas la yakuttu wahidan bi'aini. Dari sisi dia tidak khusus untuk salah seorang tertentu, untuk orang tertentu. Fakulu asadin yasduku alaihi usama. Dah, setiap singa cocok untuk dikatakan siapa? Usama. Wakulu akrob, setiap kelejengking yasduku alaihi ummu riyad. Cocok padanya ummu riyad. Wakulu sa'alab yasduku alaihi su'ala. Setiap sa'alab yang antum dapatkan cocok dikatakan su'ala. Wa alamul jinsi yakunu li syaksi kama taqaddam. Dan alam jins juga ini faedah tambahannya dari penulis Ibnu Aqil. Alam jins bisa juga isim untuk syaks sebagaimana telah lewat. Ya kan? Kan antum bisa kasih nama orang Usama. Ummu Iryad. Bisa? Dia bisa untuk alam jins tapi juga bisa diletakkan untuk siapa? Syaks. Wa yakunu lil ma'na kama matsala biqaulihi, dan dia juga bisa untuk sebuah makna, ini alam jins, bisa untuk syaks, bisa juga untuk makna. Sebagaimana dalam contoh ucapannya barroh lil mubarroh. Barroh untuk orang baik. Fajar lil fajaroh, untuk orang yang durhaka. Untuk orang yang durhaka. Jelas kan? Jadi ini orangnya tadi kan untuk syaks. Bisa juga untuk sifat. Jadi alam jins ini berarti bisa untuk jins, bisa juga untuk wasf. Anda paham untuk wasf? Artinya bukan hewan, bukan zat yang dia sifati, tapi apa? Sifatnya. Semua orang-orang yang bersifat jahat, dia namakan apa? Fajar. Semua orang yang bersifat baik, dia namakan apa? Barroh. Ya kan? Jadi bisa untuk makna. Makna di sini bisa dikatakan yaitu sesuatu yang tidak berzat. Atau takbirnya ahli kalam, jauhar sama arf. Jauhar artinya yang ada zatnya, diletakkan untuk yang berzat. Sementara arf untuk apa? Makna yang tidak ada zatnya. Paham ini? Maksudnya antum katakan, jadi kalau kita bagi, alam ada dua. Alam syaksi, alam jinsi. Alam jinsi diletakkan untuk dua. Bisa untuk zat, bisa untuk makna. Contoh untuk zat, Usama untuk singa. Untuk makna apa? Untuk was, art. Barroh untuk
mubarrah. Dah, jelas ini? Paham kan? Jadi yang terbagi dua itu yang jins. Yang jins. Itu Masya Allah yang terakhir. Selesai. Kemudian berikutnya kita masuk isim isyarah sedikit. Ismul isyarah. Ma'rifah berikutnya adalah isim isyarah. Bidali mufradin mudakkarin asyir. Bidi wadih wati wata. Bidi wadih ti ta alal untak tasir. Mudah sekali. Isim isyarah. Da. Ini untuk mufrad mudakkar. Asyir. Asalnya asyir bida. Isyaratkanlah dengan da. Lil mufrad mudakkar. Ini untuk satu laki-laki. Ini untuk satu laki-laki. Kemudian bidi dengan di, wadi dan di, ti, ta, alal unsat tasir. Terbataslah untuk perempuan. Terbatasi untuk ini, untuk siapa? Hanya untuk siapa? Perempuan. Yusharu ilal mufrad mudakkar bida. Diisyaratkan untuk mufrad mudakkar dengan da. Wa madhabul basriin anal alif min nafsil kalimah. Orang Basra mengatakan alif itu ya dari kata itu. Makanya hada, da, alif itu dari kata itu. Wa dhahabal kufiyun ila annaha zaidah. Tapi orang Kufa bilang itu alifnya tambahan. Jadi asalnya da. Kemudian ditambahkan apa? Alif. Itu orang Kufa. Tapi orang Basra bilang da, alifnya asli. Wa yusyara ilal mu'annat di bisukunil ha. Kalau untuk perempuan pakai di atau di sukun hanya. Wati, wata. Wati bikasril ha. Boleh antum kasroh hanya. Tapi biktilas. Dengan berhenti cepat. Dihi. Paham ini? Kasroh hanya tapi ikhtilas. Seperti dicuri kasrohnya. Maksudnya terucap tapi hilang. Dihi. Paham kan? Dihi. Wabi isba. Boleh antum baca isba dari kata syabi'ah, kenyang. Maksudnya baca penuh. Antum baca bilang gimana? Dihi. Itu maksudnya isba. Tadi dihilangkan langsung. Wati bisukunil ha. Antum boleh juga sukun hanya. Tih. Wabi kasriha. Dan boleh antum baca kasroh. Berarti tihi. Tapi biikhtilas sama. Boleh kasroh tapi diikhtilas. Langsung hilang. Tihi. Paham ikhtilas? Dipahami? Iya. Ikhtilas. Saya dapatkan penjelasannya. Istilah bi'ajalah. Hilangkan segera suaranya. Jangan tuh bilang tihi wa isba, dan boleh antum baca isba. Berarti tihi wadatu. Ini yang terakhir. Ini semua untuk apa? Muannas. Kemudian belum katakan wadani tani lil mutannal murtabi' wa fi istiwahu daini taini wa fi istiwahu daini taini kurtuk tuti'. Kata beliau wadani tani lil mutannal murtabi'. Dani dan tani itu untuk mutanna yang ropa. Karena kan kalau ropa mutanna ja'a hadani tani. Wa fi siwahu pada selain ropa. Pada selain ropa daini taini. Apa berarti selain ropa? Nasab dan jar. Baca daini taini. Udkur tuti'. Ya, katanya sebutkanlah maka tuti'. Kamu telah taati aturan. Udkur tuti'. Iya. Kalau kita menyusun sesuai dengan susunannya, udkur fi siwahu daini taini tuti'. Sebutkanlah pada selainnya, itu selain ropa, daini dan taini tuti'. Maka kamu telah taat aturan yang ditentukan. Yusharu ilal muthanna al-mudhakkar fi halati ropa bidan. Yusharu
diisyaratkan kepada dua mudzakkar ketika dalam keadaan rofa dani. Wa fi halatin nasb wal jar, pada keadaan nasab dan jar daini. Wa ilal muannatsatain, dan kepada dua perempuan tani fi rofa ketika rofa, wa taini fi nasb wal jar. Taini pada nasab dan jar. Mudah, selesai. Berikutnya, wa bi ula asyir li jam'i mutlaqa wal maddu ula waladal bu'din tiqa bil kafi harfan duna lamin au ma'ah wallamu in quddimat ha mumtani'ah. Dua ini sambungan langsung. Dengan ula asyir isyaratkanlah li jam'i mutlaqo, untuk jama mutlak. Jama mutlak maksudnya muannas atau mudzakkar. Antum bisa katakan ula. Ya kan? Kan antum kalau mudzakkar antum bilang haula'i. Muannas haula'i mutlak untuk mudzakkar dan muannas. Terus wal maddu ula. Dan ula dibaca mat. Karena ada juga yang dibaca qasar. Kan boleh dibaca ulai, itu dibaca apa namanya itu? Mat. Kemudian dibaca ula, itu apa namanya? Qasar. Waladal bu'di, dan ketika antum inginkan jauh, antum ingin menunjuk yang jauh, intiqabil kafi harfan. Jadi itu sambungan ya, hati-hati. Intiqo, ucapkanlah bil kaf. Paham ini? Jadi kalau jauh antum bilang apa? Untuk semuanya ini daka. Kan tadi itu untuk dekat itu. Da. Kalau jauh daka. Anda paham ini? Kalau untuk yang jauh harfan, tapi kaf ini bukan kaf domir. Kaf ini adalah kaf apa? Huruf. Dipahamin? Tapi karena dia mirip dengan domir, diperlakukan seperti domir. Makanya kadang antum dengan daka, daki, dakuma, dakum, dakunna. K-nya sebenarnya huruf, cuman diperlakukan seperti apa? Domir. Tapi ingat, Ibnu Malik sudah ingatkan. Bil kafi harfan. Dengan kaf. Yang mana kaf itu huruf. Duna lamin, apakah dia tanpa lam? Karena antum bisa katakan dalika. Paham? Boleh juga daka. Berarti itu tanpa lam. Au ma'a, atau bersama lam. Jadi antum bisa bilang daka atau dalika bersama lam. Walam dan lam itu in quddimat ha, kalau dia diawali oleh ha mumtani'ah. Tidak boleh ada lam. Kan tadi gini, Anda bilang daka, dalika, boleh kan? Tapi kalau ada ha-nya, tidak boleh ada lam. Berarti Anda bilang gini, hada atau hada ka. Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Hada lika. Dipahami ini? Jelas sekali Anda rasa kalau ini? Iya. Selesai, alhamdulillah. Kata beliau, yusharu ilal jam'i. Diisyaratkan kepada jamak mudzakkar kana au muannatsa, ini tadi makna mutlak. Mudzakkar kana au muannatsa, ini makna mutlak tadi. Diisyaratkan untuk jamak laki-laki atau perempuan biula. Walihada qala al-musannif al-asyir li jam'i mutlaqah. Isyaratkan untuk jamak banyak laki-laki. Banyak jamak, banyak mutlak. Wa muqtadu hada, dan keharusan juga ini annahu isyar biha ilal uqala wa ghairihim. Bahkan bisa diisyaratkan untuk dia berakal ataupun selain berakal. Wa kadalik, betul. Tadi kan kita cuma bilang laki-laki ataupun muannas. Kan begitu? Bisa juga apa yang dikatakan oleh penulis ini mutlaqo mencakup akil atau ghair akil. Alhamdulillah. Dan Ibnu Akil bilang bahwa kadalik, betul seperti itu juga. Walakin al-aktsaru istimaluha fil akil. Cuman kebanyakan penggunaannya itu untuk yang berakal. Wa min burudiha fi ghairil akil, di antara dia datang pada selain yang berakal, qauluhu, perkataannya penyair, dummal manazila ba'da manzilatin liwa wal aisha ba'da ulaikal ayyami. Lihat, ulaika. Dia mengisyaratkan gimana? Al-ayyam. Al-ayyam berakal tidak?
Tidak bisa. Wa fiha lugotan. Pada kata ula ada dua bahasa. Almat. Pertama boleh dengan dimat. Apa artinya dimat? Yaitu ada hamzah di akhir, sebelumnya siapa? Alif. Wahya lugotu ahlil Hijaz. Ini lugomat, lugonya ahlul Hijaz. Dengannya Al-Quran turun. Dengannya Al-Quran turun. Alhamdulillah. Wahyal warida fil Qur'anil aziz. Dialah yang ada dalam Al-Quran. Wal qasr. Boleh juga dibaca qasr. Qasr artinya tanpa hamzah. Hanya alif saja. Tanpa hamzah. Wahya lugotu Bani Tamim. Seperti biasa ini adalah bahasanya orang Tamim. Wa asyara biqaulihi, dan beliau isyaratkan dengan ucapannya, yaitu yang setelahnya ya. Itu sebenarnya sudah titik isim isyarahnya. Kemudian beliau lanjut dengan ucapannya waladal bu'din tiqabil kafi ila akhiril bait. Dan ketika yang jauh ucapkanlah dengan kaf sampai akhir bait. Ila annal musyari ilaihi lahu rutbatan. Bahwasanya yang diisyaratkan kepadanya itu dia punya rutbah. Punya dua tingkatan. Al-qurb wal bu'd, yaitu ada yang dekat dan ada yang jauh. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Fa jami'u ma taqaddam yusharu bihi ilal qarib. Semua yang telah lewat tadi yang dari awal bait itu untuk menuju yang dekat. Fa idza urida al-isyaru ilal bait. Kalau antum inginkan isyarat kepada yang jauh, utiya bil kaf wahdah. Antum datangkan kaf saja. Wahdah fatakul daka. Awil kaf wal lam, atau kaf bersama lam boleh. Nah, dalika. Wahadil kaf harf khitab. Kaf ini dinamakan huruf khitab. Huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Tapi huruf la maudi alaha minal irob. Ini bedakan. Kalau domir ada maudinya. Ada kedudukannya dalam irob. Kalau ini tidak. Wahadalah khilafah. Perhatikan baik-baik. Ini tidak ada perselisihan. Jadi tidak ada perselisihan bahwa kaf yang ada pada isim isyarah huruf tidak ada mahalnya dalam irob. Beda kalau kaf yang ada pada dorobaka, dorobaki, itu beda. Itu ada kedudukannya dalam i'rab. Fa in taqaddama harf tanbih alladhi huwa ha, kalau dia di awal huruf tanbih yaitu ha ala ismil isyarah, atas isim isyarah, utiyat bil kafi wahdah. Datangkan kaf saja. Fatakul, maka antum katakan hadaka. Paham ya? Ada haknya. Berarti tidak boleh ada kaf. Iya. Wa alaihi qauluhu, dan di atas hal inilah ucapannya penyair, ra'aitu bani ghabra ala yankirunani wala ahlu hadakat tiro fil mumaddadi. Mana dia? Hadaka, ada hak tanpa lam. Wala juzul ityanu bil kaf wal lam. Nggak boleh antum datangkan kaf dan lam ketika ada ha. Fala taqul, maka jangan antum bilang hadalika. Nggak akan pernah ada begitu. Iya. Wa dhahiru kalamil musannif, nampak dari ucapannya penulis itu annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatan. Bahwasanya tidak ada yang diisyaratkan kepadanya itu kecuali dua tingkatan, yaitu jauh sama dekat. Yaitu kurba wa bu'da, yaitu dekat dan jauh. Kama qararnahu, sebagaimana yang kami jelaskan tadi di atas. Wal jumhur ala annahu laha salat marotib. Masya Allah. Mayoritas ulama bahasa ternyata itu memiliki berapa? 3 tingkatan. Apa saja itu? Lihat. Kurba, wa wusto, wa bu'da. Apa tambahannya? Wusto. Jadi ada dekat, ada jauh, ada tengah. Tidak jauh, tidak dekat. Fayusyaru ila man fil kurba bima laisa fihi kaf walam walalam. Masya Allah. Ini caranya nih. Penting sekali. Maka diisyaratkan kepada yang dekat dengan apa yang tidak ada padanya kaf dan lam. Kada wadi. Wa ila man fil wusto, kepada yang tengah, tidak jauh, tidak dekat juga. Dengan apa? Bima fihil kaf wahda. Dengan apa yang ada kaf saja. Nah, daka. Wa ila man fil bu'da, dan kepada yang jauh sekali, bima fihi kaf walam nahwa dalik. Nahu dalik. Contohnya dalika. Ilmu besar. Jadi kalau dekat kita bilang da. Jauh sedikit daka. Jauh sekali dalika.
Itu penting juga. Alhamdulillah. Paham ini faedah dari Ibnu Aqil? Selesai. Kita selesaikan ya. 2 bait lagi. Kata beliau. 2 bait lagi. Karena sebenarnya pembahasan isim isyarah di Ibnu Aqil itu di Qutun Nada lebih luas daripada di sini. Iya. Yeah. Beliau bilang terakhir, wabihuna wahahuna asir ila danil makani wabihil kafu sila wabihil kafasila fil bu'di au bisammafuh au hanna au bihunalika intaqon au hinna. Mudah sekali. Dengan huna atau hahuna asir ila danil makan. Isyaratkan kepada tempat yang dekat. Jadi kalau tempat yang dekat antum bilang huna atau hahuna. Ya maknanya di sini. Tempat yang dekat. Wabihil kafa sila. Maksudnya di sini asal katanya sila al-kafa bihi. Karena al-kafa itu maf'ulun bi dari sila. Asalnya sil al-kafa bihi. Sambungkan kaf dengannya. Berarti antum bilang apa? Hunaka atau hahunaka. Tapi kapan? Fil bu'di. Kalau antum mau tunjuk yang jauh. Jadi itu baik yang kedua itu sambungannya. Jadi sama tadi. Kalau dekat antum bilang huna atau hahuna. Boleh ada isim isyarah. Kalau jauh boleh pakai apa? Kaf. Ya. Au bi thamma. Atau yang jauh antum isyaratkan dengan thamma. Karena sama artinya apa? Di sana. Au hanna. Ditasdid. Bukan huna tapi hanna. Au bihunalika. Apa ini tambahannya? Kaf dan lam. Intiqonna. Ucapkanlah mereka. Ucapkanlah semuanya itu. Au hinna. Atau apa? Hinna. Jadi boleh hanna, hinna, hunalika, hunaka. Kalau antum bagi ikut pembagiannya Ibnu Aqil, berarti kalau dekat sekali, huna. Kalau tidak dekat tapi tidak juga jauh, hunaka. Kalau jauh sekali, itu. Dipahami ini? Selesai. Kata beliau, yusharu ilal makanil qarib. Diisyaratkan kepada tempat yang dekat. Huna. Wa yataqaddama ha at-tanbih. Dia boleh diawal oleh ha tanbih. Faiqol ha huna. Wa yusharu ilal ba'id. Diisyaratkan pada yang jauh. Ala ru'il musannif. Atas pandangan pendapat penulis. Hunaka. Hunalika. Hanna. Bifatil ha. Bifatahanya. Hanna. Wa kasriha boleh juga antum kasroh. Hinna. Ma tasdidi an-nun. Bersama dengan ditasdid nunnya. Wa bitamma wa hinnat. Dan boleh juga pakai sama dan hinnat. Ini lagi tambahan di sini. Hinnat. Wa ala madhabi ghairihi. Atas madhab selainnya. Hunaka lil mutawassid. Hunaka untuk yang pertengahan. Sementara wa ma ba'dahu lil ba'id. Apa istilahnya untuk yang jauh. Seperti yang kita katakan tadi. Paham ya? Kalau Ibnu Aqil kan. Ibnu Malik cuma 2. Jauh dekat. Sementara mayoritas apa? 3. Jauh dekat sama tengah. Penggunaannya alhamdulillah sudah selesai isim isyarah. Setelah itu isim mausul. Isim mausul yang agak panjang karena memang banyak pembahasannya. Ada pembahasan aid, ada pembahasan sila, dia lebih banyak. Alhamdulillah kita lanjut besok insyaallah.